Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sebagai tanda sinergi kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Semoga sharing konten bermanfaat dapat menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selamat mengikuti. Ustaz Dr. Hanyalah Sekedar Ada yang membantah kita sholat kan karena sehat, kita sholat kan karena kuat. Betul, tapi banyak orang yang kuat, yang sehat, tapi tidak sholat. Itu kan karena mereka sudah ada kemauan. Nah, terus yang kasih kemauan itu siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya hadirin sekalian, ketika kita niat sholat itu diakhiri dengan kalimat lillahi ta'ala. Ahli fikih dan ahli tasawuf berbeda di dalam menerjemahkan lillahi ta'ala. Kata ahli fikih bahwa yang dimaksud dengan lillahi ta'ala ini, kita sholat dipersembahkan untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Tapi menurut ahli tasawuf, kita bisa sholat karena nikmatnya Allah, karena campur tangannya Allah, karena takdirnya Allah. Itu sebabnya selesainya kita diperintahkan untuk takbir Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah. Sayyidina Ali hadirin sekalian pernah menyatakan, seandainya malaikat Jibril pamer kepada saya, nih alam-alamnya malaikat yang disebut dengan alam malakut, mewah, hebat, mahal, isinya yang buah-buah, itu kata Sayyidina Ali tidak akan menambah keimanan saya. Sebab apa? Di bumi pun banyak yang menunjukkan kebesaran Allah. Banyak Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 36, Innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha.
hadirin sekalian, kalau kita mau berpikir benar-benar pakai akal, nyamuk itu sesungguhnya merupakan kebesaran Allah. Betapa nyamuk makhluk yang sekecil itu punya mata, punya telinga, punya perut, punya leher, belum lagi kalau ke dalamnya punya jantung, punya ginjal, punya alat kelamin, kelaminnya punya urat, punya saraf, punya rahim, punya kandungan. Itu nyamuk yang sedikit. Gak bagaimana bikinnya itu? Pemahat, pematung. Kalau disuruh bikin patung kuda, enggak. Rambutnya di mana, matanya di mana, hidungnya di mana, kelaminnya di mana, mudah. Mungkin endingnya bisa bersih seperti kuda. Makanya kemarin Jokowi itu mengeluarkan sayembara siapa yang bisa mendesain burung Garuda untuk istana negara di nanti ibu kota yang baru. Gak ada seminggu sudah ada yang buat. Karena Garuda itu besar, gampang. Coba kalau untuk bikin desain nyamuk, gak ada yang bisa dari sekalian. Pemahat suruh bikin patungnya nyamuk, kagak ada yang bisa. Mulai kalau mau dirinci ke dalam-dalamnya, itulah innallaha la yastahi. Allah tidak malu menunjukkan kekuasaan itu hanya berupa nyamuk doang. Itu makna Allahu Akbar hadirin sekalian. Lalu setelah itu kita disunahkan untuk membaca apa yang namanya dengan doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati dan seterusnya. Itu Rasulullah kalau sholat membaca doa itu, jantungnya itu berdetak kencang sehingga getarannya itu terasa sampai shock yang paling dalam. Karena beliau pada waktu merasakan benar-benar bahwa dirinya sedang berhadapan dengan Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta yang sangat dicintai. Maka beliau deg-degan, detak jantungnya itu sangat kuat sehingga kedengaran sampai shock yang paling belakang. Itu sholatnya Rasulullah. Sayyidina Umar hadirin sekalian, pernah punggungnya itu pernah tombak, kena panah. Panah pada zaman itu ujungnya itu runcing seperti mata pancing, sehingga kalau nancep ke tubuh orang dicabut sakitnya orang lain. Kata Sayyidina Umar pada sahabatnya, nanti tolong ini panah yang nancep di punggung saya dicabutnya kalau saya lagi sujud sholat. Benar, ketika beliau sujud, salah satu di antara sahabatnya mencabut panah yang ada di punggungnya, dan Sayyidina Umar tidak bergerak sama sekali, tidak merasakan sakit sama sekali. Nah, kalau kita gimana, Pak? Sholat kita gimana? Sudahkah seperti Sayyidina Umar? Sayyidina Ali, intelijennya memberitahu Sayyidina Ali, besok subuh Anda nggak usah ke masjid menjadi imam sholat. Mau apa? Berdasarkan pantauan kami, besok ada orang Khawarij mau membunuh Anda. Dan Sayyidina Ali
kalian hitung bekas tombak, bekas tusukan yang ada di punggung saya itu ada berapa? Itu apa cucunya? Itu ada 70 hadis. 70 bekas tombak, bekas panah yang menancap di punggungnya ada 70. Sehingga ketika saya tidak Khalid bin Walid itu menjelang ajalnya nangis. Kok pakai nangis? Takut ya? Oh, saya nangis bukan karena takut mati. Saya nangis itu karena saya sesungguhnya ingin mati di medan perang. Karena saya bolak-balik perang, kok saya nggak mati-mati. Kok justru mati saya ini kayaknya di tempat tidur ini. Kalian semuanya kan tahu ini bekas tusukan, bekas tombak ini ada 70-an. Kok saya nggak mati di situ? Padahal saya pengen mati ketika saya sedang perang. Maka hadirin sekalian, menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, kalau kita perang niatnya pengen mati itu haram. Yang namanya perang niatnya ya pengen menang. Adapun kemudian ketika perang mati itu takdir dan insya Allah matinya syahid. Ketika kita perang niatnya pengen mati syahid, nggak jadi mati syahid. Kenapa? Dengan demikian itu akan mengurangi kekuatan umat Islam nantinya. Kalau niatnya benar-benar hanya ingin mati, paling tidak jumlah tentara Islam itu berkurang. Maka niat orangnya ini benar. Ingin mengalahkan musuh itu. Ini kan enggak ngebom di Makassar. Karena apa? Pengen jika mati itu dibuat dari niatnya sudah niat mati. Menurut Syekh Nawawi itu salah. Ini yang harus dipahami bagi kita ini. Jadi sungguhnya Islam itu bukan teroris. Nah, kalau logika yang dipakai oleh Abu Janda, oleh Ade Armando, Islam juga kalau teroris, tidak kalau ada orang bom, orang membuat teror, ditangkap agamanya apa? Islam, maka Islam itu agama teroris. Itu logika itu kalau dipakai kalau ada orang Islam maling, kemudian ketangkep, kamu namanya siapa? Si Fulan, alamatnya di mana? Di sini. Agamanya apa? Islam. Berarti Islam itu maling. Bukan. Islamnya bagus. Adapun kemudian yang begitu adalah oknumnya. Itu ya, Pak Bu ya. Itu menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kemudian Sayyidina Ali itu tetap saja sholat subuh. Sholat subuh. Dan benar. Seperti informasi dari intelijennya Sayyidina Ali itu Abdullah bin Sabah mulai dari sop paling belakang merangsek ke depan. Sayyidina Ali ketika itu sujud itu ditusuk dan meninggal. Dan hebatnya jamaah yang sebanyak itu nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu kalau Abdullah Sabah itu lari dari belakang. Berarti kan sholat mereka para jamaahnya sama khusyuknya. Coba kalau di dakwah Islam, ada orang lari dari belakang, ada lihat? Lihat. Sahabat zaman dulu itu tidak hanya sekalian. Itu sebabnya musuh-musuh Islam itu tahu bahwa kelemahan pertahanan keamanan orang Islam itu ketika lagi sholat. Mereka itu dibunuh ketika lagi sholat. Orang yang lagi sholat itu sedang berasyik mansuk dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian pertanyaannya, apakah sholat kita juga di mana sholat kita ini? Orang sholat sedang motor lewat di depannya lihat.
Menurut ulama, pengertian khusyuk itu adalah al-khawf, takut. Nah, kita insya Allah sholat kita nih, sholat isya, sholat tarawih karena takut. Takut apa? Takut meninggalkan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menurut ulama sudah disebut khusyuk. Makanya Pak, jangan khawatir, oh sholat kita nggak khusyuk hari ini, jangan. Kita harus optimis, yakin, seyakin-yakinnya bahwa sholat kita ini diterima oleh Allah, sholat ini khusyuk. Karena pengertian khusyuk tadi al-khawf, kita semuanya khawf, takut meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kita setelah sholat isya, sholat tarawih, ya, kita niati dalam hati kita nunggu sholat berikutnya, itu sholat subuh. Nanti salam selesai sholat subuh, kita niati lagi, kita lagi nunggu sholat zuhur. Zuhur selesai salam, kita niati lagi, kita nunggu waktu asar. Sehingga status kita ini dari waktu ke waktu itu menunggu waktu sholat. Maka seandainya malaikat Israel menjemput kita, mencabut nyawa kita, kita punya status sedang menunggu waktu sholat. Memang gak kerja Pak Ustaz, kerja itu sambilan. Karena kita lagi menunggu waktu sholat. Maka tidur itu sambilan. Sambilan kita menunggu waktu subuh, ya. Sambil menunggu tidur. Maka ketika kita dicabut nyawanya, matinya lagi menunggu waktu sholat. Ketika kita malaikat Israel, ya Allah, itu si fulan ketika kamu cabut nyawanya sedang apa? Sedang menunggu waktu subuh, ya Allah. Padahal lagi tidur, tapi karena diniati tadi, diniati sedang menunggu waktu sholat, maka di hadapan Allah dahsyat, keren. Matinya lagi menunggu waktu sholat. Kita, siapapun kita, itu kan yang tua doang yang seperti itu, yang muda kan masih lama. Sekarang mati itu bukan yang tua yang muda malah lebih banyak sekarang. Coba di grup WhatsApp itu masih muda-muda. Itulah hari ini sekalian.